Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah di masa pandemi ini walaupun online. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita dalam seminggu ini pasti telah berbuat dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah
setia, ku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mengaku dosa kepadamu. Tuhan, tolong ampunilah kami akan kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tuhan, tolong berikan kami kemampuan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa memberkati sesama lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membaca berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Yang kekasih di dalam Dia, kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan petunjuk hidup baru dari Matius 24 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelapnya, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Bergelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, remani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Bergelap dari remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, remani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, remani dan cemerlang. Selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran akan firman Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, baik kami ada di rumah ataupun di mana kami saat ini, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan pada hari ini. Sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja di dalam hidup kami, tetapi mampu memberikan pertolongan kepada kami, dan kami pun dimampukan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Biarlah hikmat Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan kita tidak pernah terlepas dari yang namanya visi. Dan saya percaya bahwa teman-teman, siapapun kalian ya, dari usia berapapun, pendidikan apapun, status apapun, Tuhan memberikan visi kepada kalian semua. Tetapi kita tidak tahu apa visi Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing.
dan setiap orang mempunyai visi di dalam hidupnya. Mungkin saat ini teman-teman ketika kalian beranjak remaja, lalu menuju kepada suatu status ataupun kehidupan dewasa, kita sedang mencari jati diri, ya. Teman-teman sedang mencari jati diri, lalu mencari apa sebenarnya tujuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, namun di dalam visi itu tidak terlepas dari yang namanya misi. Seringkali kita berkata bahwa tujuan itu sama seperti visi. Lalu apakah tujuan itu berakhir begitu saja di dalam kehidupan kita? Tentunya tidak. Tuhan juga memberikan misi di dalam hidup kita. Yang menjadi sebuah pertanyaan, apa misi di dalam hidupmu yang sampai hari ini kamu belum bisa melewatinya? Misi apa yang belum bisa kamu kerjakan? Misi apa yang belum bisa kamu lakukan untuk saat ini? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah Mission Impossible. Suatu misi yang mungkin dikatakan adalah sulit untuk dilakukan. Suatu misi yang sulit untuk dikerjakan. Namun pada pagi hari ini kita mau bersama-sama untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawabnya, yaitu jawab Tuhan, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Teman-teman, sekali lagi berkaitan dengan visi di dalam kehidupan kita, maka kita diberi misi untuk dapat melaksanakan visi itu. Visi yang berasal dari Tuhan tentunya tidak mampu kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tahu bahwa kita tidak akan pernah berhasil. Demikian juga visi Tuhan di dalam kehidupan sobat-sobat muda sekalian. Visi Tuhan di dalam kehidupanmu dengan misi yang Tuhan berikan, maka engkau tidak akan dapat menyelesaikan sendiri dengan kekuatan dan juga ide brilianmu, pendapat brilianmu, pemikiran yang luar biasa daripadamu. Semua itu tidak akan pernah bisa membuat kita berhasil. Melainkan firman Tuhan senantiasa memperingatkan dan juga memberitahu kepada kita bahwa apapun visi di dalam hidupmu dan misi yang harus kamu kerjakan di dalam hidupmu adalah disertai dengan kuasa Tuhan. Sehingga di dalam menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak menjadi orang yang ragu, melainkan menjadi orang yang percaya dan juga taat kepadanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika para murid bertanya kepada Tuhan saat itu dengan suatu pertanyaan yang mungkin seringkali kita juga ajukan kepada Tuhan ketika kita menghadapi berbagai peristiwa di dalam kehidupan. Saya tidak tahu seberapa lama teman-teman hidup dan menjalani masa di dalam dunia ini, tetapi saya yakin bahwa di tengah-tengah beranjaknya kalian dewasa saat ini, pasti mempunyai pergumulan-pergumulan di dalam hidup, dan itu pun dipertanyakan kepada Tuhan. Dan tidak jarang juga kita mencari kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan sekaligus dalam tanda kutip adalah memerintah Tuhan atau menyuruh Tuhan melakukan apa yang kita mau. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para murid berkata, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel?" Saya begitu mengingat betapa
usia muda adalah usia yang sebenarnya produktif. Tenaganya masih banyak, ide-ide dan pemikirannya masih fresh, ya. Dan masih banyak hal yang lainnya. Boleh dikatakan sangat dan lebih kreatif daripada orang-orang yang sudah masuk usia indah atau lebih dewasa seperti itu. Dan pertanyaan ini muncul di dalam benak saya, betapa begitu banyaknya kreasi, ide pemikiran yang logis, ide pemikiran yang luar biasa, namun kebanyakan sobat muda pun tidak mau bekerja lebih banyak dibandingkan orang-orang dewasa. Artinya tidak mau berlelah-lelah, tidak mau bersusah payah, tidak mau berjerih lelah. Sama seperti apa yang saat itu para murid tanyakan kepada Tuhan. Sebenarnya pertanyaan ini ada unsur, ya, ada unsur menyuruh. Tetapi kalau kita tidak perhatikan baik-baik, pertanyaan ini biasa saja. Tetapi sebenarnya pertanyaan ini mempertanyakan, Tuhan, mau enggak Engkau tuh pulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Artinya mereka gak mau susah payah terhadap hal ini. Mereka tidak mau berjerih lelah, kan ada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang sobat muda tentunya kita punya satu semangat yang lebih, ya, mungkin melebihi semangat 45. Tapi terkadang jiwa muda kita itu tidak muncul di masa-masa muda. Nah, itu sangat-sangat disayangkan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ini sungguh luar biasa ketika para murid bertanya kepada Tuhan saat itu, ya. Jawab Tuhan kepada mereka atas pertanyaan itu adalah, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, karena intinya itu bukan bagianmu, itu bukan urusanmu. Nah, lalu apa yang menjadi bagian dan urusan kita? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata demikian, Tuhan melanjutkan kembali dengan kalimat di dalam ayatnya yang ke-8 yang merupakan kunci dan pusat daripada ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita harus benar-benar peka terhadap kalimat ini. Apa yang dimaksudkan Tuhan kepada murid-murid saat itu? Misi yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid adalah misi memberitakan Injil. Misi yang tidak mudah, misi yang sulit, misi yang tidak akan berhasil jika itu dilakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Namun di dalam hal ini jangan khawatir. Misi Tuhan ini tidak hanya diberikan kepada para murid, tetapi misi Tuhan ini dilanjutkan di dalam amanat agung, ya. Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 juga ditujukan kepada kita semua. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya seorang penginjil, tetapi setiap kita orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan, kita diberikan atau diembankan misi untuk bisa mengabarkan Injil, yaitu berita tentang kerajaan Allah. Namun teman-teman jangan khawatir, karena di dalam semuanya itu, di dalam misi yang menurut kita impossible, kita nggak mungkin bisa lakukan, ya memang benar. Tuhan menjanjikan hal yang besar di dalam hidup kita. Hal yang pertama adalah Tuhan katakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa ini bukan sekedar sebuah kekuatan atau kemampuan, ya. Tetapi suatu kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak, kuasa yang menekankan bukan pada kekuatan diri sendiri. Tetapi kuasa ini adalah kuasa Roh Kudus. Yang termasuk di dalamnya adalah kuasa untuk dapat mengusir roh-roh jahat dan juga untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan menyertai kita di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan,
Kuasa ini menunjukkan bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Untuk apa? Yaitu untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Lalu bagaimana selama ini begitu banyak orang, baik muda ataupun sudah tua, kesulitan untuk memberitakan Injil? Kita tidak berkata di dalam konteks hamba-hamba Tuhan, tetapi seluruh manusia di dalam konteks dia percaya kepada Tuhan, ataupun orang yang mengaku dirinya Kristiani. Ada begitu banyak orang yang masih bingung, ada begitu banyak orang yang masih takut. Tetapi sekali lagi kita diingatkan, ketika engkau dan saya menerima kuasa Roh Kudus Tuhan, sama seperti ketika murid-murid saat itu menerimanya, maka karya Roh Kudus inilah, maka kuasa daripada Roh Kudus inilah yang akan menyertai pemberitaan Injil kita, dimanapun kita berada, kepada siapapun kita memberitakan Injil Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak tantangan ketika kita berusaha untuk mengabarkan Injil Tuhan. Ada begitu banyak hal juga yang bisa saya ceritakan sebenarnya dari berbagai tantangan yang sudah saya pernah hadapi ketika saya memberitakan Injil. Ketika saya pergi naik Gojek, bagi saya juga merupakan suatu kesempatan ketika saya bisa menyampaikan akan Injil Kristus. Tetapi apakah itu mudah? Tidak selalu mudah. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan ingin saya memberitakan Injil kepada orang ini? Ketika saya naik Gojek, ataupun ketika saya berada di kendaraan umum yang lain, atau ketika saya berada di suatu tempat umum yang lain, saya bertanya kepada Tuhan, ketika saya harus berbicara dan berbincang dengan orang di sebelah saya, Tuhan, apakah Tuhan ingin saya mengabarkan Injil kepada orang ini? Jika demikian, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan. Saya tidak punya andil untuk dapat membuat orang ini menjadi seorang Kristen. Tetapi tugas saya, sebagaimana Tuhan memberikan misi itu kepada para murid, dan juga amanat agung yang sudah Tuhan nyatakan kepada setiap kita, bahwa kita hanya memiliki tugas atau memiliki misi untuk bisa mengabarkan Injil itu kepada setiap orang, siapapun mereka. Karena kita tidak tahu, teman-teman, siapa yang Tuhan pilih di dalam kehidupan ini untuk dapat menerima anugerahnya. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, sungguh ini luar biasa. Ketika Tuhan mau memberikan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita untuk memberitakan Injil, berarti yang ada padamu adalah roh keberanian. Yang ada padamu adalah roh keberanian, bukan roh ketakutan. Ketika yang ada di dalam pikiran kita, aduh nanti saya takut seperti ini ketika saya cerita, nanti saya dikira apa. Ada begitu banyak hal yang memang menjadi rintangan dan halangan di dalam hidup kita. Namun biarlah firman Tuhan ini menolong kita, bahwa ketika Tuhan memberikan misi ini di dalam kehidupanmu dan kehidupan saya, Tuhan tidak biarkan kamu begitu saja. Namun sebelum menerima akan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam hidupmu untuk memberitakan Injil, Tuhan juga menguatkan imanmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bisa tahu bagaimana Tuhan menguatkan iman setiap kita, walaupun kita sudah beriman kepada Tuhan. Iman yang Tuhan berikan sama juga seperti iman yang Tuhan tanamkan kepada para murid saat itu. Ketika para murid berputus asa, guru mereka mati di kayu salib, guru mereka tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka berputus asa, bagaimana aku hidup? Guru sudah tidak ada. Tidak ada orang yang bisa diandalkan pada saat itu. Namun Tuhan tahu bagaimana kegelisahan hati para murid. Mereka berputus asa dengan hidup mereka, sehingga bagaimana cara Tuhan menumbuhkan iman mereka adalah melalui penampakan diri kepada mereka ketika Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid bertujuan untuk apa? Menguatkan kembali bagaimana murid-murid harus bertahan di dalam hidup. Karena masih banyak misi yang Tuhan berikan kepada mereka. Begitu juga kepada setiap kita.
Firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita menjadi manusia yang kuat, membuat kita menjadi manusia dan juga orang-orang yang percaya kepadanya memiliki iman yang teguh, sama seperti kepada murid-murid. Dan juga bagaimana Tuhan membuktikan kepada para murid, memperlihatkan bagaimana ketika Yesus naik ke surga, mereka melihat. Namun mungkin itu tidak cukup bagi mereka sehingga malaikat berkata kepada mereka, "Iya, Yesus naik ke surga." Satu pembuktian yang besar bahwa Tuhan tidak begitu saja memberikan misi di dalam kehidupan murid-murid dan kepada kita tanpa memberikan perlengkapan diri kepada kita. Sobat-sobat yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan kita menerima kuasa atau diberikan kuasa ketika Roh Kudus turun atau ketika Roh Kudus dicurahkan adalah untuk bersaksi bagi Kristus. Teman-teman, di dalam persidangan, saksi adalah kunci. Saksi itu sangat penting. Bagaimana dia adalah orang yang ahli, salah satunya ada yang dinamakan saksi ahli. Namun ada orang yang dikatakan juga saksi biasa. Tetapi dia salah satu orang yang dipercaya walaupun sedikit memiliki bukti di dalam persidangan. Dan saksi itu begitu penting di dalam persidangan. Sama seperti di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan memberikan satu mandat yang luar biasa. Kita ini menjadi saksi baginya. Walaupun kita bukanlah murid-murid yang pada saat itu ada bersama-sama dengan dia dan juga bisa melihat segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus ketika Yesus ada di dunia. Tetapi memang kita bukan saksi tanpa mata, melainkan kita adalah saksi dengan hati. Kita tidak tahu bagaimana dan apa yang terjadi dengan Yesus saat itu. Namun melalui mata daripada murid-muridnya dan melalui mata daripada orang-orang yang Tuhan pakai, maka saat ini kita bisa menerima akan firman-Nya dan kita diberikan mandat untuk bersaksi baginya dengan hati kita walaupun tidak dengan mata kita. Sehingga orang yang hilang dapat dimenangkan dan diajar untuk dapat menaati semua akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hasilnya ketika Kristus itu boleh disaksikan oleh banyak orang? Maka Kristus dapat dikenal, maka Kristus dapat dikasihi, maka Kristus dapat dipuji, dan Kristus juga dapat dijadikan Tuhan atas umat-umat pilihannya. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan misi kepada kita, Dia tidak membiarkan kita, Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan Dia bukan orang yang ya udah, saya tidak mau tahu, yang penting kamu jalankan misi saya. Tidak. Sesungguhnya Dia memberikan iman yang teguh kepadamu dan saya. Sesungguhnya Dia juga memberikan satu bentuk ketaatan untuk dapat kita lakukan. Ketaatan itu sangat sulit untuk kita lakukan. Namun bagaimana ketika kita bisa menyuruh orang untuk bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sedangkan kita tidak taat? Salah satunya dan sebagai contoh bagi kita semua teman-teman, engkau akan memilih orang yang begitu banyak bicara atau orang yang melakukan? Engkau akan memilih teladan di dalam perkataannya saja atau juga dengan tindakannya? Pasti kita akan lebih memilih orang-orang yang lebih banyak bertindak daripada lebih banyak berkata-kata. Hal itu wajar, normal terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian juga setiap kita, ketika kita mau berbicara dan belajar menyatakan kebenaran firman Tuhan, walaupun kita tidak sempurna di dalam segala perkataan dan tindakan kita, namun ini misi Tuhan yang diberikan kepada kita, dan kita pun harus punya komitmen untuk taat kepada Dia. Selain itu Tuhan juga memberikan pengertian kepada kita
Ya. Ada banyak pengertian-pengertian salah di dalam diri para murid. Mereka benar hidup bersama-sama dengan Kristus, tetapi mereka tidak benar-benar mengenal akan Kristus di dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam melihat akan hal ini. Dia memberikan pengertian, Dia membenarkan bagian-bagian yang salah di dalam diri para murid. Demikian juga hal ini Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka sebelum murid-murid pergi untuk memberitakan Injil, ya, mereka diperlengkapi oleh Yesus dengan iman dan juga ketaatan. Itu terus diproses dan dibentuk, bukan sehari langsung jadi. Juga Tuhan memberikan pengertian kepada mereka. Oleh karena itu, biarlah hal ini juga menjadi cambuk bagi kita bersama. Hal ini menjadi satu semangat 45 bagi kita, sobat-sobat muda. Saya tidak tahu berapa lama kita akan hidup di dunia ini, karena kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya. Bahkan Tuhan menyatakan, oh tugasmu sudah selesai di dunia ini. Sehingga di dalam menyelesaikan segala sesuatu, walaupun misi itu sangat sulit, misi itu mungkin benar-benar impossible di dalam hidup kita, ya itu wajar, karena kau dan saya lemah. Tetapi ingatlah bahwa sobat muda dan juga saya punya Tuhan yang berkuasa dan memberikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Ingatlah teman-teman bahwa rasul-rasul adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan juga kekurangan. Tetapi Tuhan memperlengkapi mereka sehingga mereka bisa menjadi alat Tuhan yang hebat di dalam memberitakan Injil. Karena itu, kalau kita menyerah begitu saja, tetapi tidak berserah diri kepada Tuhan, sekalipun kita berusaha, apapun pekerjaan, apapun yang sedang kau kerjakan, apapun yang sedang kau lakukan, apapun impian dan cita-citamu, maka kita tidak dapat melaluinya. Tetapi jika kita mau berserah diri kepada Tuhan, segala misi apapun di dalam kehidupanmu pasti akan berhasil, karena engkau bekerja bersama-sama dengan Dia yang memberikan kuasa kepadamu. Biarlah Tuhan memakai kita semua untuk bisa menjadi alatnya bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sekali lagi bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak tinggal diam dalam hidup kami. Tuhan, jiwa muda kami begitu banyak potensi. Namun seringkali kami Tuhan tidak menyadari betapa besarnya potensi kami sebagai orang-orang muda untuk dapat menjadi kesenangan bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami lalai melihat segala pekerjaan tangan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami orang-orang muda ini. Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami cambuk, berikan kami satu pengajaran dan pendidikan yang lebih lagi. Dan juga berikan kami keberanian, karena kami percaya bahwa Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk dapat melakukan misi yang bahkan dikatakan mustahil bagi kami, namun tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Ajar kami untuk percaya dan tidak ragu kepadamu Tuhan, oleh karena iman yang sudah Tuhan lengkapi dalam hidup kami. Ajar kami dengan segala ketaatan kepadamu ya Tuhan, dan ajar kami untuk bisa berkomitmen, bahkan memberikan kepada kami pengertian. Walaupun kami orang-orang muda, begitu banyak hal luar biasa yang boleh kami pikirkan dan kami boleh berpendapat. Namun sekali lagi tanpa Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pertolongan di dalam menjalani hidup ini. Biarlah hanya nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam hidup kami. Berkati kami semua di dalam segala pekerjaan, di dalam segala studi, di dalam segala pengajaran. Mungkin kami saat ini sedang kursus, ada juga yang les, bahkan sekolah online kami percaya Tuhan Engkau mampukan kami semua. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami Tuhan, terutama kami berserah kepadamu bahwa Engkau juga akan menjaga dan menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Halo semuanya, untuk ucapan syukur kita pada pagi hari ini, mari kita memberikan persembahan kita di nomor rekening di bawah ini. Dan juga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, mengikuti aturan dari pemerintah, dan tetap memakai masker dan menjaga kebersihan. Sampai jumpa teman-teman, God bless you.